Oh ya, selamat datang ya Mbaknya. Ini dinyamankan dulu duduknya. Iya Pak. Ya beginilah konseling kita hari ini ya. Konseling outdoor. Dan biar suasananya itu enggak enggak ruang guru ruang BK aja. Saya sendiri juga merasa agak jenuh sih kalau di konseling itu konseling indoor saja. Ini kan saya mencoba hal-hal baru ya, kayak konseling outdoor gini ya, buat referensi aja sih, siapa tahu bisa membuat konseling saya itu jadi semakin nyaman gitu kan. Ini sebelumnya ini sudah kenal saya ini atau belum pernah? Oh ya, saya perkenalkan dulu ya, nama saya Bagus Hormadi. Makanya ini bisa panggil saya Pak Agus, Pak Adi atau Pak Hamper juga nggak masalah. Yang penting friendly lah itu aja. Nah ini namanya Mbaknya siapa? Nama saya Disa Yuliawati Pak. Oh ya Mbak, ini saya panggil Mbak saja ya. Iya Pak. Oke, ini pasti kalau kesini kan konseling gini kan pasti ada suatu permasalahan yang ingin dibahas loh ya. Iya Pak. Ini Mbaknya ini sebelumnya sudah mengenal nggak sih apa sih itu konseling, kebiasaan konseling itu apa gitu mungkin? Saya sih hanya mungkin sekilas saja ya Pak, tapi untuk melakukan yang namanya konseling itu belum Pak. Oh ya baik, saya jelaskan dulu ya ini ya. Iya Pak. Konseling itu sendiri proses bantuan. Saya memberikan bantuan kepada Mbaknya, tapi yang benar-benar menyelesaikan masalahnya itu Mbaknya. Saya cuma memberikan mengarahkan lah simpelannya. Saya mengarahkan, saya memberikan teknik treatment, tapi nanti yang eksekusi benar-benar mengentaskan masalahnya ini Mbaknya. Jadi agak fana juga kalau misal saya udah memberikan teknik treatment tapi dari Mbaknya nggak mau berubah gitu ya. Iya Pak. Lalu dalam konseling ini tuh ada ini yang sering saya pakai asas ini hanya ada 3 asas yang sering saya pakai, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Keterbukaan ini nanti Mbaknya ini nggak usah ditutupi lagi masalahnya, cerita aja nggak apa masalahnya gitu, ceritakan aja. Yang cukup tahu kan Mbaknya sama saya aja. Lalu kesukarelaan, Mbaknya konseling gini itu enggak dipaksa orang lain atau enggak karena intinya enggak dipaksa orang lain lah gitu. Lalu asas kerahasiaan. Nah, ini terkait dengan yang keterbukaan tadi. Kerahasiaan ini jadi yang hanya tahu konseling ini tuh saya sama Mbaknya aja. Jadi kayak hasil dari konseling hari ini itu ya cukup Mbaknya sama saya aja yang mengetahui. Oke? Iya Pak, saya sudah paham. Oke. Kalau ini terkait waktu, ini saya tawarkan waktunya enaknya berapa lama gitu. 30, 40 atau 60 gitu. Mungkin Mbaknya ingin referensi waktu gimana gitu. Kalau misalnya saya memilih 40 itu masih bisa Boleh. Dulu cuma kita tinggal menyesuaikan waktunya aja gitu ya. Lalu untuk lalu kita misalnya kita ada konseling lagi, kita saling menghubungi kan. Punya WA kan banyak pasti punya. Nah, nanti kita akan saling menghubungi, jadi banyak oke saya oke gitu aja ya. Biar enggak saling memberatkan lah. Itu aja sih. Misal nggak ada yang maksudnya udah cukup jelas semua kan ini. Ya Pak, saya udah jelas. Nah kalau udah cukup jelas semua, oh ya itu tadi yang waktu itu tadi ini ya kontrak waktunya gitu. Saya lupa menjelaskan bentuk kontrak waktu buat berapa lama kita konseling. Jadi Mbaknya tadi pilih 40 menit. Lalu tadi sudah saya jelaskan lagi asas-asas itu, asas-asas dimana itu yang saya pegang dalam sisi konseling.
dan nggak akan saya biarkan orang lain yang tidak punya ranahnya itu ikut-ikutan, apalagi sampai ikut-ikutan mendikte. Itu paling saya hindari dan paling saya benci seperti itu. Oke, kalau udah jelas semua, ini gimana? Tanya mau bercerita apa? Tuh, saya persilahkan. Sini saya mau cerita tuh Pak, gimana ya Pak ya. Saya tuh kan orangnya itu kayak pendiam. Itu saya misal ada diskusi atau apa itu saya tuh jarang untuk memberikan pendapat. Jadi sebenarnya saya itu kayak punya lah ide-ide gitu, tapi itu saya nggak bisa buat ungkapinnya gitu loh Pak. Lalu itu ya jadinya kan kayak ngaruh gitu loh. Saya paham. Sebab jadi seolah-olah ini gimana ya? Ya berkecamuk lah. Makanya ini ingin mengutarakan apa yang pengen diutarakan, tapi selalu terhalang gitu kan. Lalu setelah langsung teman-temannya mbaknya ini kayak menjustifikasi mbaknya bahwa ya si Disa ini lo nggak mau usul dia lo golput gitu kan ya, bisa kubuk bawang gitu, ikut-ikut aja, kalau A ke B ke B. Itu kalau saya boleh tahu itu sejak kapan nih Pak kok bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut saya itu dari SMP sih Pak. Karena seingat saya ya pas SD itu saya juga nggak pendiam banget gitu loh Pak, masih semua teman tuh masih saya ajak ngobrol gitu loh. Terus makin lama kan bikin kayak semakin nambah umur tuh saya tuh kayak ngapain gitu loh, ngajak semua ngomong. Sepertinya saya ajak ya boleh itu. Jadi di sini tuh mbaknya ini yang bisa saya simpulkan ya, mungkin mbaknya ini apa ya, lebih up lagi lah, kalau misal bisa sih di up lagi, latihan sedikit lah, maksudnya ini yang cara yang saya tawarkan ya. Ini karena saya dulu juga pernah mengalami yang seperti mbaknya ini alami. saya juga dulu nggak berani mengatakan gitu, nggak berani mengungkapkan pendapat gitu. Tapi saya belajar itu bicara di depan cermin lah, itu paling gampang sendiri. Itu mungkin bisa saya tawarkan cara buat mbak Disa ini biar bisa berani mengungkapkan pendapat. Nah ini kalau misal pernah nggak sih dalam suatu kondisi gitu mbak Disa itu benar-benar kecewa banget gitu, maksudnya kecewa dengan apa yang mbak Disa ini rasakan? Kalau menurut saya ya itu Pak, bukan karena mungkin pernah lah pasti kalau misalnya saya itu mengeluarkan pendapat itu pasti berbeda lagi apa yang teman-teman mau gitu kan. Tapi saya tuh nggak nganggap berlebihan kalau itu tuh buat saya kecewa atau apa, tapi itu lebih kayak saya tuh misal berteman gitu kan, kalau emang nggak sesuai sama saya atau apa itu kan intinya nggak nyambung gitu loh. Jadi saya kan lebih memilih jauh aja gitu loh Pak. Dan ketika itu saya tuh malah berkelompok dengan teman-teman yang emang nggak sefrekuensi sama saya. Jadinya saya tuh gimana mau ngungkapin pendapat saya gitu. Mereka tuh nggak akan mau lah, kalau saya pikirin nggak akan mau nerima pendapat saya. Jadi ini mbaknya ini punya permasalahan yang gimana ya, agak lucu dan rumit sih ini kalau menurut saya. Di sisi lain mbaknya ini itu ingin dinotis lah, bahasanya ingin dinotis, tapi dibuat tapi mbaknya ini lebih masuk kepada circle yang orang-orangnya tuh nggak mau, yang sebenarnya bilang nggak mau nggak sama lah, ini masuk circle tapi yang nggak
alur gitu. Lalu ingin gimana ya maksudnya, ingin mengungkapkan pendapat tapi tempat yang salah. Ini Pak, ini permasalahannya Pak, ini ada gimana ya, agak rumit lah. Tapi saya katakan rumitnya di sini tuh hanya itu gimana ya, pernah gak sih sebelumnya mbaknya ini mencoba gitu, maksudnya mencoba mengutarakan langsung gitu apa yang mbaknya inginkan? Pernah gak mbak mencoba? Kalau saya sih belum sih Pak, belum pernah. Karena apa ya, keburu saya tuh berpikiran buruk dulu gitu loh, jadi saya nggak mau ngungkapin. Sebelumnya kalau dari orang tuanya mbaknya ini pernah nggak masalah ini tuh diceritakan sama orang tuanya mbak? Ya kan saya orangnya apa ya Pak, nggak begitu terbuka juga sih sama orang tua, jadi kayak introvert gitu Pak. apapun yang saya alami ya saya rasakan sendiri. Jadi nggak mau bertukar pikiran gitu kan? Ya mungkin ada sih teman yang di rumah itu ada, sering saya ajak cerita gitu sih, tapi kan saya juga nggak bisa ngarepin apa-apa gitu loh sama dia, ya saya cuma bisanya cerita aja. Jadi ya sangat rumit ini Paknya ini ingin masalah ini diselesaikan, tapi ya seperti yang saya bilang, circle-nya itu salah, jadi nggak tepat gitu ya. Untuk apa ya, untuk tempat penampungannya itu nggak tepat. Apa Mbak Disa ini selamanya bisa apa ya, mampu kalau terus-terusan seperti ini? Ya jujurnya ya nggak mampu Pak, saya kan ya juga butuh teman gitu loh di kelas. Kalau misalnya lihat kejadian kayak yang tadi, kayak ada kelompok itu kan saya bingung mau sama siapa kalau misalnya terpaksa harus sama di antara mereka itu tadi. Oke. Ya kan kalau maksudnya kan kalau lebih banyak negatifnya, kenapa mbaknya kok tetap milih gitu ya? Kalau bisa sih dicoba lagi mbaknya ini gimana ya, berganti lingkungan lah. Ini saran dari saya, berganti lingkungan lah, pergi dari lingkungan yang awal ke lingkungan baru yang sekiranya itu mampu menerima mbaknya ini, meskipun sedikit demi sedikit, meskipun itu berproses ya. Nah itu coba aja, nggak masalah meskipun perubahannya pelan-pelan, asal kan ada perubahan. Tapi kalau udah berubah udah pindah circle tapi nggak ada perubahan sama sekali, nah itu mending di stop aja, nggak guna lah, simpelnya kayak gitu, sio-sio. Nah ini kalau saya boleh tanya ya, pernah nggak sih Mbak Disa ini ya, kalau setahu saya kan kalau udah nggak bisa mengungkapkan pendapat gitu kan pasti ada pembulian. Pernah nggak sih Mbak Disa mengalami pembulian atau enggak sama sekali? Kalau menurut saya sih ya enggak sih Pak, saya nggak pernah dibully yang gimana. Mungkin ya karena sayanya menjauh itu tadi, jadinya ya mereka tuh jarang ngajak saya, mungkin ada apa-apa gitu loh Pak. Ya karena mereka kan maksudnya teman sekelas gitu loh, kan nggak mungkin saya tuh bisa pergi gitu aja gitu loh. Pasti suatu saat juga saya harus berhubungan lagi dengan mereka itu, sedangkan saya mungkin ada kelompok lain. Tapi tuh kayak apa ya Pak, saya tuh bingung gitu loh gimana saya mau masuk ke kelompok lain. Oke. Jadi intinya ini yang bisa saya ambil, mbaknya ini mengalami mau pergi itu nggak mau, tapi kalau pergi ya butuh gitu ya, agak sulit sih ini permasalahannya itu. Kalau dari dari temannya mbaknya ini kan tadi mbaknya bilang kan punya teman tuh kan, nggak ada pembulian yang dari Mbak Disa ini katakan. Nah
apa di pada teman-temannya Mbak Disa ini apa ya, tahu nggak masalah yang diderita Mbak Disa ini? Saya juga nggak tahu sih Pak, saya kan juga nggak pernah bertanya ke mereka gitu. Ya jadi Sebenarnya ya yang saya inginkan tuh gimana saya tuh bisa kayak mungkin membaur ya Pak, ya boleh membaur gitu loh ke teman-teman, untuk misalnya kayak mau ngobrol duluan gitu loh, tapi itu saya tuh bingung Pak, gimana caranya saya tuh bisa ngobrol duluan, ngajak ngomong gitu atau apapun itu, sedangkan kan saya tuh selalu di pikiran saya tuh kayak mereka tuh nggak akan nerima saya gitu loh dengan keadaan saya yang seperti ini. Nah, apa selepasnya Mbaknya bakalan mikir kayak gitu terus? Itu kan ya gak boleh sih Pak. Mikir negatif duluan. Padahal ya kalau misal dipraktikkan belum tentu apa yang Mbak pikirkan itu benar. Bisa aja kalau misal Mbaknya mikirkan yang udah buruk, pasti realitanya kok beda banget gitu. Kan karena semuanya kan dimulai dari berbicara, maksudnya ada yang memulai pembicaraan, pasti nanti akan mendapatkan responnya yang ya nggak masalah, responnya itu negatif atau positif, yang penting kita itu sudah merespon aja, yang penting kita udah memulai pembicaraan, nggak masalah meskipun hasilnya jelek atau bagus, itu tidak masalah. Nah, dari selama ini itu Mbaknya udah pernah nggak nyoba untuk menyelesaikan masalahnya selain dari konseling dan BK ini? Belum sih Pak, ya saya cuma saya pendam sendiri lah Pak, kayak gitu tuh saya tuh kadang ya karena nggak ada orang lain yang bagi saran mungkin aja, saya tuh kayak bingung sama masalah itu tadi, walaupun saya ya sebenarnya tahu apa yang saya inginkan, tapi pas penerapannya tuh saya nggak bisa melakukan itu. Jadi ini yang bisa saya simpulkan dari mulai awal sampai sekarang, mungkin ini ya gimana ya, kalau misal boleh milih ya pasti Mbak Disa ini kan nggak mau deh kan ya, berada di lingkungan itu yang maksudnya menderita permasalahan yang seperti ini, nggak berani memulai pembicaraan karena takut ya negatif lah gitu kan ya, maksudnya hasilnya itu takut negatif, tapi itu nggak bisa dijadikan dasaran Pak, bahwa di mana-mana itu sekarang kan memulai pembicaraan, nggak peduli itu positif ataupun negatif hasilnya, pokoknya kita kan harus memulainya dahulu. Nggak bisa toh Pak kalau Paknya ini selamanya terus-terusan seperti ini ya kan ya merugikan Paknya sendiri, masa di mana-mana maksudnya misal ini mudahnya masa pas misal Mbaknya mau beli KFC, beli ayam, nggak mau tanya gitu kan ya, itu kan maksudnya kan mereka kan memberikan KFC itu kan memberikan tempat buat pelanggan buat bertanya, memesan gitu ya, kita cari kita beri contoh mudah KFC itu tadi. Belajar berbicara, nggak perlu Pak ya, nggak perlu berpikiran terlalu jauh lah Pak, simpelannya sih dari saya Ya Pak, saya akan coba dulu ya Pak, bisa mungkin ya sedikit, mungkin dimulai dari saya mau menyapa dulu teman-teman saya gitu ya Pak ya. Ya boleh, terus sama ini tadi teknik yang sudah saya tawarkan tadi ya, yang berbicara di depan cermin, nggak apa-apa itu, bicara aja nggak masalah, itu bisa menumbuhkan rasa kepercayaan diri lah, bisa menimbulkan memperkuat psikisnya Mbaknya biar nggak nggak mudah drop lah ya. Siapa sih Mbak sekarang yang mau psikis, mentalitas, kepercayaan diri
itu selalu drop, selalu berpikiran negatif. Ya saya sendiri juga gak mau Pak. Kalau misal saya kayak gitu ya saya gak jadi guru Pak. Saya jadi apa ya namanya? Kalau teman-teman ini namanya apa? Sider gitu. Ya maksudnya ngikut-ngikut aja, tapi nggak mau tampil lah gitu. Ya itu kan ibaratnya kan itu kan semacam omong kosong gitu Pak. Ya Pak, saya mau mencobanya, mungkin saya mulai besok lah. Oke, karena Mbaknya ini sudah mau mencoba dan kita sudah banyak membahas konselingnya hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari Mbaknya. Ya saya sudah cukup Pak. Oh, iya. Sudah cukup. Bisa ini ya, bisa kita akhiri ya. Ya Pak, bisa. Oke. Kalau begitu konseling hari ini kita bisa akhiri. Apabila saya salah berkata ya, atau ada perkataan saya atau ada kalimat saya yang menyinggung Mbaknya ini mohon dimaafkan. Ya saya sendiri nggak paham takaran dari seseorang itu diajak bicaranya itu paling enak itu gimana. Saya usahakan lah, saya fleksibel mungkin gitu aja. Ya tadi udah cukup nyaman lah. Iya. Bapak juga cukup membantu saya. Jadi saya tuh bisa ada pemikiran baru lah. Ya boleh. Saya juga terima kasih ya Pak sudah mau menerima saya. Oh ya, enggak apa-apa. Oke. Untuk misal kalau ada konseling lagi kita sesuaikan seperti tadi ya. Kita saling menghubungi biar sama-sama oke gitu ya. Iya Pak. Oke. Itu saya akhiri konseling hari ini. Maaf ya Pak kalau misal saya salah berkata. Ya Pak, saya juga terima kasih.